Itu biasanya kita memang sudah mengarah ke musyawarah, dari arahkan ke musyawarah perdamaian. Jadi dari asesmen awal, dari psikolog, dari hukum sudah melihat peluang untuk didamaikan, ya kita baru hari ke sana. Yang paling penting sebetulnya di proses semua itu adalah di asesmen awal, karena ya sebenarnya kalau kelihatan ini harus kemana larinya. Jadi kalau misalnya cukup dengan psikolog aja penanganannya, walaupun di sana ada KDRT seperti tadi saya atau setelah itu kita larikan ke mediasi, walaupun berat ya, tapi kalau dua pihak kelihatan setelah di asesmen itu kelihatan memungkinkan bibit damainya ada, bisa kita arahkan ke sana. Di mediasi prosesnya biasanya kita kaukus dulu. Kaukus itu semacam kita ngobrol berdua, sharing berdua dengan korban dulu biasanya, karena korban apa yang ceritain, termasuk keinginan apa, penyelesaiannya. Saya sebetulnya masih sayang sama suami, tapi karena suami saya suka mukul setiap malam, karena apa, itu kita gali. Itu dari kaukus itu baru kita fokus ke pelaku suaminya, cari lagi ternyata titik temunya ada. Misalnya suami juga masih sayang, cuma karena ekonomi atau segala macam sehingga apa ada masalah luar, sehingga ini kekerasan terjadi karena apa. Tapi kalau mungkin itu baru kita temukan. Nah biasanya mediasi kalau sudah begitu 90%-nya beres, 10% itu masih ada bibit-bibit biasanya. Di 90%-nya lah ini. Nah 10%-nya kita selesaikan di mediasi. Mediasi kita konfrontir bersama-sama, dipertemukan, digali lagi semuanya, oke, sepakat, terjadi kesepakatan. Tapi bukan berarti karena ada 10% tadi, bukan berarti pada saat bertemu clear 100%. Tetap 10%-nya bisa menggali bibit untuk tidak clear, deadlock bisa terjadi. Biasanya memang kasus yang masuk ke mediasi dari rumah tangga, hak asuh anak biasanya kalau di sini, biasanya bapak cerai, hak asuh anak gimana? Ini yang paling banyak sih memang hak asuh anak. Ya istri sudah bercerai, anaknya masih ikut suami atau ikut anak, tapi kalau ikut istri biayanya yang kadang-kadang itu selalu jadi persoalan. Paling kalau istrinya single mom yang juga tidak bekerja, tergantung ke uang ini itu ada misalnya 3 bulan nggak ngasih laporan ke sini misalnya, tapi intinya banyak juga kasus-kasus yang diselesaikan secara mediasi di sini. Walaupun itu kalau dikategorikan dari kata Bu Mita ringan berat, seberat apapun, kalau dua belah pihaknya ini memang masih mau ke arah musyawarah, itu insya Allah tinggal kita memfasilitasi aja menyelesaikannya. Demikian mungkin kalau cerita dari mediasi. Tapi tahapannya memang mungkin kita akan fokus juga tidak sekali, berkali-kali dengan orang tertentu itu, pelaku atau pelapor atau korban, berkali-kali fokus, ini juga fokus, masih belum ketemu, balik lagi fokus ke sini. Ini sampai kita bisa masuk ke baru dipertemukan dalam satu forum, baru ketemu. Tapi kebanyakan alhamdulillah bisa diselesaikan. Jadi kalau banyak kasus yang tidak harus lari ke pidananya ya, atau selesai dengan musyawarah. Dan itu mungkin tujuan PT mungkin sebetulnya di sana, mediasi, mempertemukan mereka secara damai sehingga tidak harus lari ke ranah. Demikian mungkin Bu kalau secara mediasi. Ya, karena saya mediator bersertifikat. Peksos kami Bu, kami punya 2 peksos. Sebenarnya masih baru saya di sini. Baru 2 tahun, baru 3 tahun. 2 tahun, 2022. Jadi dibanding sama Bu Puri sama Pak Hikmat masih sangat-sangat junior. Jadi masih sedikit pengalamannya. Paling kalau dari Peksos biasanya kalau yang
lagi ada konseling kayaknya, jadi saya ada perwakilannya aja. Kalau dari Peksos itu biasanya kita yang satu lagi itu dijadikan meja kasus. Jadi meja kasus itu biasanya kalau habis asesmen awal, terus nanti ngobrol dengan meja kasusnya, lalu ditentukan ini apakah butuhnya ke psikolog atau butuhnya ke hukum atau mungkin butuhnya dua-duanya. Nah setelah itu nanti baru kita laporan ke Bu Mita tentang masalahnya seperti itu. Terus juga biasanya kita ada pendampingan klien, visit juga ya, itu biasanya dilakukan sama Peksos atau mungkin sama konselor yang lainnya juga. Pendampingan ke rumah klien kalau dibutuhkan, atau pendampingan ke pengadilan agama, pengadilan negeri, atau ke kepolisian, biasanya bisa kita lakukan. Begitu. Nah, itu Ibu. Bapak Ibu sebetulnya ketika di wilayah Bapak Ibu ada kasus, tidak harus juga dibawa ke UPT gitu. Misal di sana ada psikolog yang bersedia membantu, mangga gitu. Atau ada advokat yang bisa memberikan layanan gratis, silahkan gitu. Gitu Ibu. Karena di luar sana pun banyak LSM kan yang bergerak di hal yang sama seperti kami gitu. Dan Bu A sendiri punya Bu, tapi lebihnya Bu sangat di Cigadung. Sama itu tadi dari Peksos itu tadi yang ini, bahwa ketika datang itu dilakukan asesmen awal. Nah ini barangkali asesmen awal itu yang kalau boleh tahu, supaya kita tahu teknisnya ya Bu ya, barangkali sekalian sekolah ya Bu ya. Mangga, ayo tenur sebelah sini ya. Ini asesmen awalnya seperti apa? Karena kan kalau kita gini Bu, ada satu bergerombol gitu ya, terus kita pada tanya nanti itu boleh atau tidak. Jadi kami ingin tahu asesmen awal yang tepat dan memang sesuai dengan aturan itu seperti apa? Ya, kalau konselor di sini, terus biasanya kita asesmen itu kliennya atau korbannya. Ya, jadi kalau misalnya kliennya bawa teman, bawa keluarga, kita biasanya cuma minta kliennya aja yang ketemu sama kita, kayak gitu. Nah biasanya asesmen awal itu kita tanyain gimana kronologi kejadiannya dari awal, kita gali di situ dulu. 5W1H-nya kapan, apa, siapa aja, gimana terjadinya, biasanya kayak gitu. Terus dilakuinnya di tempat yang nggak ramai, yang tidak ramai, yang sepi gitu, bisa di ruangan berdua gitu. Terus nanti juga biasanya habis 5W1H biasanya suka merembet ke hal-hal yang lain. Keluarganya juga dia ceritakan, jadi dari itu kan kita bisa ngambil kesimpulan, oh mungkin masalahnya terjadi karena keluarganya atau mungkin karena temannya, biasanya kayak gitu. Kalau asesmen awal itu nanti juga kita ada pencatatan hasil asesmennya itu. Di asesmen awal itu yang hal-hal yang penting aja yang dicatat, intinya kayak peristiwanya seperti apa, siapa saja yang terlibat, tadi sudah disebutkan ya 5W1H sama maksudnya itu kalau pertanyaannya gitu ya, siapa, di mana, bagaimana, kenapa, kapan gitu. Intinya peristiwanya seperti apa itu yang paling penting. Peristiwanya seperti apa, yang terlibat dalam peristiwa itu siapa saja. Misalnya laporannya adalah terjadi pemukulan terhadap istri. Nah nanti diajak ngobrol dulu korbannya, pastikan dulu korbannya memang bersedia untuk bercerita, pastikan dulu kondisi emosionalnya lagi tenang. Pada saat lagi emosi biasanya agak sulit untuk memberi keterangan, jadi misalnya masih nangis, atau misalnya masih menggigil, ketakutan, atau masih marah, atau masih ada emosi yang meluap-luap, itu sebaiknya ditenangkan dulu aja. Tuh, tadi sudah disampaikan sama pengobrol, sebaiknya di ruangan yang tersendiri gitu ya. Jadi nggak banyak yang melihat, nggak banyak yang mendengar, karena yang paling penting itu, yang paling penting si korban ini sudah percaya dulu bahwa dia mau bersedia untuk bercerita. Kemudian pertanyaan pertamanya peristiwanya dulu. Mungkin bisa jadi tidak lengkap pada saat awal diajak
sih tentunya. Mudah-mudahan kita semuanya lancar, sukses, selamat bertambah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tanjina biha min jami'il afat. Hajat. Sayyi'at. Amin. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في Amin. الدارين وبركة في الرزق وطرق حفظا وسلامة منك بعد الموت. اللهم هون علينا في السكرات ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد